sebelumnya sukses dengan album dan juga single Monster ya, yang sampai menempati posisi 2 tanggal lagu chart di Korea Selatan, resmi ya ngerilis hitung mundur dari comebacknya yang terbaru di tanggal 7 Mei waktu Korea Selatan di pas banget pergantian hari. Mereka akhirnya comeback nih 99ers dengan teaser Tilt. Kemarin kan yang Monster nih udah membludak, udah bagus. Boleh kali di tahun 2025 dibikin lebih membludak lagi. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi hari ini barengan sama Mayang Dira. Seperti biasa Mayang sendiri karena kalau misalnya berlima itu Red Velvet ya namanya. Enggak dong, masa Mayang tiba-tiba join Red Velvet. Tapi boleh nih kalau misalnya subunitnya Red Velvet alias Irene dan juga Seulgi ya perlu anggota tambahan, boleh dong. Plus nanti ada yang berhijab 1 jadi bertiga kan. Enggak. Ini sebenarnya pengen nge-announce aja ada kabar bahagia dari Irene dan juga Seulgi setelah mungkin sebelumnya sukses dengan album dan juga single Monster ya, yang sampai menempati posisi 2 tanggal lagu chart di Korea Selatan. Ternyata nggak bikin SM Entertainment dan juga Irene serta Seulgi berhenti di situ aja, tapi ternyata akhirnya kemarin mereka resmi ya ngerilis hitung mundur dari comebacknya yang terbaru di tanggal 7 Mei waktu Korea Selatan di pas banget pergantian hari. Itu tengah malam 99ers. Dan kalau misalnya kamu kepo tentang detail comebacknya Irene dan juga Seulgi, yuk kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Jadi akhirnya Irene dan juga Seulgi setelah kemarin mungkin debutnya mereka berdua itu lewat single Monster membludak ya dan banyak disukai, mereka akhirnya comeback nih 99ers dengan teaser Tilt. Di tengah malam kemarin. Kenapa ya kira-kira mereka ngerilisnya tengah malam? Mau bikin penasaran, Atau kayak happy birthday gitu tengah malam. Akhirnya kan jadi fans kayak shock ya, kok tiba-tiba banget gitu. Walaupun sebenarnya buat Revolve tuh udah pasti ada notice sedikit lah gitu dari mulai kayak workshopnya mereka, terus mungkin di beberapa live-nya mereka sempat di-spill kalau ada project terdekat gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya dari keseluruhan fans ya kaget juga nih gitu tengah malam ada rilis teaser gitu. Mana lagi ini yang bakalan dirilis itu agak konsepnya misterius gitu. Terus lagi visualnya juga diambil tuh temanya adalah Roulette Scots, makanya langsung disambut dengan ekspektasi, terus juga rasa penasaran yang sebenarnya kayaknya bakalan beda nih gitu dibandingkan album Monster yang dirilis di tahun 2020. Jadi udah hampir 5 tahun berarti kan mereka nggak comeback. Banyak banget mungkin harapan, terus juga keinginan dari para fans. Kemarin kan yang Monster nih udah membludak, udah bagus. Boleh kali di tahun 2025 dibikin lebih membludak lagi. Ya ekspektasi boleh ya 99ers, tapi kita juga tahu batasan idol sama agensinya nih mau dibawa kemana, atau mungkin mereka punya plan seperti apa yang kadang nggak kita ketahui. Jadi postingan pertama buat album Balance kemarin itu sampai di 300.000 likes dan juga di 4.000 komen. Jadi ya kebayangkan sebenarnya ekspektasi dan juga rasa penasaran fans itu seperti apa. Dan dikutip dari kapanlagi.com juga, ternyata bukan cuma rilis album doang yang bakalan mereka lakuin, tapi mereka juga bakalan ngadain solo konser pertamanya mereka yang dikasih judul Balance tadi. Jadi nge-spillnya langsung 2 99ers, mau comeback project album sama comeback
nggak comeback sih, tapi ini kayak debut world tournya mereka. Nah itu dia. Jadi ini langsung di post di Instagramnya Red Velvet ya, dan jadwalnya itu untuk konser balance-nya mereka pertama kali bakalan dilaksanain di Olympic Hall Seoul, Korea Selatan di tanggal 14 sampai 15 Juni, which is kayak ya bulan depan lah kurang lebih. Terus dilanjut lagi di Singapura yang ada di The Stars Theater di tanggal 4 Juli. Lanjut lagi ada di Macau, China itu di tanggal 12 Juli. Dari China lanjut ke Bangkok di tanggal 19 Juli. Lanjut lagi balik lagi ke Taipei di tanggal 3 Agustus. Nah dari Taipei mereka mampir nih di bulan September, jadi jedanya agak lama ya, hampir 1 bulan kemudian di Kuala Lumpur di tanggal 13 September. Dan terakhir itu ada di akhir September tanggal 24 sampai 25 September di Tokyo begitu. Jadi lumayan lah ya untuk negara-negara Asia udah banyak yang bakalan didatengin sama Irene dan juga Seulgi. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk tiba-tiba ada addition negara yang lain. Kadang kan suka agak shock ya. Nanti tiba-tiba masuk misalnya di mana itu bisa banget, possible banget untuk terjadi. Tapi sebenarnya kayak agak kaget ya gitu. Ini comeback aja belum tapi udah di boom gitu sama konser. Apakah ini mungkin wujud dari SM Entertainment yang kemarin ditodong Red Velvet konser? Jangan dulu, udah biarin Irene sama Seulgi aja dulu katanya yang konser gitu kali ya. Bisa emang ya kan. Tapi sebenarnya katanya di comeback dari Irene dan juga Seulgi yang sekarang, mereka kan konsepnya kayak album gitu dan di dalamnya ada 6 lagu dan katanya juga ini vibes-nya bakalan beda-beda semuanya. Terus lagi mungkin barengan sama music videonya juga aku nggak tahu juga bakalan dirilis berapa MV. Biasanya kan cuma 1 tapi ya nggak tahu juga kalau ada gebrakan ternyata B-side track-nya bakalan dirilis juga. Yang penting ya ini mini album yang wajib banget ditungguin dari projectnya Irene dan juga Seulgi Red Velvet. Nah, untuk lagunya sendiri itu nanti bakalan dirilis serentak di tanggal 26 Mei di jam 6 sore waktu Korea Selatan. Jadi kalau di Indonesia beda 2 jam lah ya gitu. Jadi udah tinggal kamu tungguin aja, bakalan dirilis barengan music videonya. Terus juga lagu-lagu lain yang ada di mini albumnya itu bakalan dirilis serentak di tanggal tersebut. Dan untuk konsernya sendiri itu paling deket kan nanti di bulan Juli ya, di tanggal 4 Juli 2025. Nah ini nih ya kan, lumayan say di Singapura lagi. Boleh kali ya SM Entertainment agak sedikit berkaca ya dari kasus yang kemarin yang mungkin viral dan juga mungkin kamu penasaran emang ada apa gitu. Kasus yang kemarin tuh apa? Itu loh soal konser dan juga promotornya. Carilah promotor yang bertanggung jawab, terus yang portofolionya sudah terbukti baik ya, tidak hanya untuk men-treat idolnya tapi mungkin men-treat para fansnya juga dan sistematis yang luar biasa bagus mungkin ya. Boleh dilihat gitu promotornya, jangan sampai salah pilih. Nah ini kalau misalnya kamu penasaran kenapa Maya sampai bisa mama tahan bahasa Sunda sampai bisa ngomong kayak gini, kamu berarti harus banget nonton Gangnam Iyagi yang kemarin nih 99ers ya. Aku udah drop nanti di samping, kamu udah tinggal tonton biar kamu tahu emang kenapa sih, ada masalah apa sama promotor yang mana. Nah itu ya, jadi nanti mudah-mudahan aja dapat promotornya yang klop, yang baik dan tidak ada mistreatment ya. Dan untuk jadwal konser selanjutnya juga bakalan dilaksanain juga ada di Olympic Hall-nya Korea Selatan ya, di Seoul di tanggal 14 dan juga 15 Juni. Nah ini juga sebenarnya bikin heboh juga ya gitu, karena mungkin ini konser pertama dari Irene dan juga Seulgi, terus juga langsung dapat tempat yang luar biasa gedenya. Jadi agak harap-harap cemas gitu. Seneng iya, excited, tapi mungkin dari segi agensi ataupun dari idol kadang berpikir ini bakalan sold out nggak ya gitu. Tapi untuk
fansnya Red Velvet alias Revolve, Maya nggak akan meragukan sih, apalagi fansnya Irene sama Seulgi udah pasti best, mereka pasti datang dan nonton semua ya. Dan untuk mini albumnya sebenarnya kamu juga kalau misalnya mau pre-order atau pesan nih 99ers, harganya itu dari 251.000 kalau nggak salah ya, sampai range-nya di 1 jutaan. Tapi correct me if I'm wrong, kalau misalnya kamu mau tahu detailnya boleh dicek aja di websitenya Global Shop-nya SM Town, ada di bawah sini ya. Kamu bisa dicek aja range harganya berapa, karena biasanya kalau album itu kan ada foto books-nya, terus ada CD-nya, terus ada foto card-nya, entah ada yang include sama merchandise, terus kadang dibikin 2 versi gitu loh, versi A sama versi B, jadi kadang beda harga begitu. Tapi cukup disayangkan ya sebenarnya ini Irene sama Seulgi itu tidak mampir ke Indonesia gitu, padahal kan ke China aja mampir ya. Berarti ini salah satu salah satu langkah ya pendekatan lagi dari industri K-pop ke negara Cina yang mungkin sebelumnya sempat di-banned. Nah, untuk ngobrolin tentang yang banned Cina dan kamu penasaran, Mayang juga udah bahas di Gangnam Iyagi. Kalau misalnya kamu belum nonton, boleh dicek aja videonya Mayang ya. Dan ini jadi salah satu hal yang menarik juga ya buat Mayang, karena ada sempat singgah ke Macau kan gitu. Red Velvet ini berarti salah satu langkah yang lumayan bagus yang dipakai sama SM Entertainment untuk membawa konsernya Irene sama Seulgi, memperkenalkan subunitnya dari Red Velvet ini ke fans K-pop yang ada di China gitu. Udah tinggal kapan aja nih main ke Indonesia, tolong gitu. Ini Kuala Lumpur didatengin, padahal kan deket ke Indonesia, ke Jakarta. Ini ditunggu-tunggu loh. Udah tinggal nungguin itu aja ya. Kali aja nanti ada additional tambahan waktu ataupun hari konser. Kan tadi ada agak jeda tuh di bulan Agustus ke September. Nah, kita tidak tahu ya, tiba-tiba additional nambah Jakarta, Indonesia. Ih, amin banget. Berarti kalau misalnya emang kamu punya harapan nih Irene sama Seulgi bisa konser ke Jakarta, Indonesia, berarti tandanya apa? Kamu harus nabung Revolve ya. Begitu. Tapi ya mudah-mudahan sih dilancarkan comebacknya dari Irene dan juga Seulgi. Terus juga World Tour konsernya juga dilancarin, karena ini first time buat mereka berdua. Terus lagi mudah-mudahan semakin banyak negara juga yang di-visit sama mereka, salah satunya mungkin ke Indonesia. Begitu 99ers. Kalau misalnya kamu punya hal yang menarik yang mau Mayang bahas di Gangnam Iyagi, boleh dong kasih tahu Mayang, spill the tea sama Mayang di kolom komentar. Pokoknya sampai ketemuan lagi di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.